Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhiran baina yaday sangah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kaum muslimin agar selalu berzikir kepada Allah dan selalu memuji padanya, baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang dan di semua waktu yang diberikan oleh Allah SWT. Karena mengingat Allah SWT ini adalah amal yang mulia, amal solih yang akan mendatangkan ampunan dan pahala yang besar. Dan Allah SWT akan memberikan rahmatnya dan insya Allah akan memasukkan dalam surga dengan rahmatnya. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah SWT untuk selalu mengingat kepada Allah, berzikir kepadanya. Dan berzikir itu bisa dengan mengerjakan perintahnya seperti sholat, membaca Al-Quran, berdoa, kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, kemudian hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billah, istighfar, astagfirullah. Kemudian kita juga bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hendaklah lisan kita ini selalu basah dengan mengingatnya. Janganlah kita senang menggunakan lisan kita untuk hal-hal yang tidak ada pahalanya, yang mungkin malah akan membuat kita banyak dosa karena akan digunakan untuk hibah, namimah dan sebagainya, atau mungkin malah fitnah. Oleh karena itu, dengan selalu mengingat Allah, berzikir kepadanya, maka kita akan banyak sekali mendapatkan keutamaannya. Janganlah kita termasuk orang-orang yang lalai tidak mengingat kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 tentang keharusan mengingat Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau kita ingin mengetahui maksud atau tafsir dari ayat ini, dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kaum mukmin untuk mengingatnya sebanyak-banyaknya sesuai petunjuk Rasulnya, seperti dengan tahlil, ucapan la ilaha illallah, tahmid, ucapan alhamdulillah, tasbih, ucapan subhanallah, takbir, ucapan Allahu Akbar, dan ucapan lainnya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikitnya adalah seseorang membiasakan zikir pagi dan petang setelah sholat dan ketika terjadi sesuatu atau ada sebabnya untuk berzikir. Demikian pula hendaknya seorang membiasakan hal itu dalam setiap waktunya dan dalam semua keadaan, karena zikir merupakan ibadah yang bisa mendahului atau membalap orang lain dengan santai, mengajaknya mencintai dan mengenal Allah, membantu kepada kebaikan dan menjaga lisan dari ucapan yang buruk. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan nasihat kepada salah seorang sahabatnya yang nasihat ini adalah
agar selalu mengingat atau berzikir kepada Allah SWT. Lisannya hendaklah selalu mengucapkan pujian kepada Allah SWT. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kasurat alayya fa ambitni minha bisyai'in atasabbahu fi." Qala la yazal lisanuka radbam min dzikrillah. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak pada kami. Beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh padanya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan gharib. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' Shahih. Kemudian bagaimana cara kita berzikir kepada Allah SWT? Ini dijelaskan diantaranya oleh Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau berzikir kepada Allah SWT. Beliau selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 373, Abu Daud nomor 18, At-Tirmidzi nomor 3384 dan lainnya. Kemudian zikir bisa dilakukan dengan lisan, disyariatkan di semua waktu dan disunahkan di sebagian waktu dengan sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Zikir-zikir dilakukan juga dengan hati dan lisan. Hati mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan lisan melafadzkan zikir-zikir tersebut. Dan anggota tubuh melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian kita bisa menghitung bacaan zikir dengan jari. Dari Yusairah, seorang wanita muhajirah, dia berkata, "Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikunna bitasbih wa tahlil wa taqdis wa qitna bil anamil fa innahuna mas'ulatun mustangtaqatun wala taghfulna fatang sayana rahmah." Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Hendaknya kalian bertasbih, ucapkanlah subhanallah, bertahlil, ucapkanlah la ilaha illallah, dan bertakdis, memahasucikan Allah atau subhanallah, dan himpunkanlah, hitunglah dengan ujung jari jemari kalian, karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara. Janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah." Hadis surat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3583 dan disahihkan oleh Ad-Dhahabi rahimahullah. Sanad hadis ini dikatakan hasan oleh Al-Hafidz Abu Thahir. Kemudian kapan kita berzikir kepada Allah SWT, yaitu dijelaskan bahwa satu, Allah SWT telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berzikir kepada Allah pada siang dan malam
dengan mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya. Dari sholat 5 waktu itu ada sholat rawatib, qobliyah, dan ba'diyah, di mana sholat rawatib itu berfungsi sebagai penutup kekurangan atau sebagai tambahan dari yang wajib. 2. Antara sholat isya dan sholat subuh ada sholat malam dan sholat witir. Kemudian antara sholat subuh dan sholat zuhur ada sholat duha. Kemudian yang ketiga, zikir dengan lisan disunahkan setiap waktu dan ada yang dianjurkan pada waktu tertentu, seperti zikir ba'da sholat wajib, zikir pagi dan petang, sesudah sholat subuh, dan sesudah sholat asar, yang tidak ada sholat sunnah setelah 2 sholat tersebut. Zikir sebelum tidur, dianjurkan berwudu sebelumnya. Zikir setelah bangun tidur, beristighfar, mohon ampun pada waktu sahur, zikir ketika makan, minum, dan mengambil pakaian, zikir ketika bersin, zikir ketika melihat yang lain terkena musibah, zikir ketika masuk pasar, zikir ketika mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, zikir ketika mendengar petir, zikir ketika turun hujan, zikir ketika turun musibah, zikir ketika safar, zikir ketika minta perlindungan saat marah, zikir istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum nampak kebaikannya, zikir ketika sedang duduk dan berada di majlis, zikir di saat perangan berkecamuk, zikir sesudah melaksanakan ibadah haji, taubat, dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Kemudian sebenarnya keutamaan zikir kepada Allah SWT itu apa? Di antaranya disebutkan yang pertama, hati akan menjadi tenang. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 tentang ketentraman hati orang-orang yang beriman serta pembalasan bagi mereka. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian di antara keutamaan berzikir pada Allah SWT adalah akan beruntung. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Kemudian di antara keutamaan berzikir pada Allah yang ketiga adalah mendapat ampunan dan pahala yang besar. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan sifat-sifat orang mukmin dan kewajiban mereka terhadap perintah Rasul. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqin was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina al-khashi'at wal khashi'ati wal mutasaddiqina al mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furujahunna wal hafidhati wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang melihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian berikutnya yang keempat, di antara keutamaan berzikir pada Allah SWT
adalah mendapat pertolongan Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian diantara keutamaan berzikir kepada Allah SWT yang kelima adalah termasuk amal terbaik. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum waskaha inda malikikum warfa'ha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi dzabi wal waraqi wa khairul lakum min an talqa aduwakum fatat ribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qal dzikrullah ta'ala. Maukah kamu aku tunjukkan amalan yang terbaik dan paling suci di sisi Rabbmu dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu lantas kamu menggal lehernya atau mereka menggal lehermu. Para sahabat yang hadir berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau SAW bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3377, Imam Ibnu Majah, Al-Hakim dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian yang keenam di antara keutamaan berzikir kepada Allah SWT adalah sebagai pembeda orang hidup dan mati. Dilihatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya adalah seperti perbedaan antara orang-orang hidup dengan orang-orang yang mati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 6407. Kemudian di antara keutamaan berzikir pada Allah SWT yang ketujuh adalah termasuk al-mufarridun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Qala adzakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Al-mufarridun telah masuki. Para sahabat berkata, siapa al-mufarridun wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, kaum laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2676. Kemudian di antara keutamaan berzikir pada Allah SWT yang ke-8 adalah termasuk 7 golongan yang akan mendapat perlindungan pada hari kiamat. Di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah SWT, yaitu seorang yang berzikir pada Allah di saat sendirian, kemudian berlinanglah air matanya. Rasulullah SAW bersabda, warajulun zakarallaha khalian fafadat ngaina. Dan seorang laki-laki yang berzikir pada Allah di saat sendirian, kemudian berlinanglah air matanya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 660, Imam Muslim nomor hadis 1031, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kemudian di antara bacaan zikir yang bisa kita ucapkan adalah dengan membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, dan takbir Allahu akbar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wa'an akul subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tola'at ngalahi sams. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika aku mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Allah maha besar, itu lebih aku sukai daripada apa yang disinari matahari atau dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Al-Munawi rahimahullah
mengatakan, segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya, ini adalah ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Di sini menunjukkan bahwa keempat kalimat tersebut lebih baik daripada dunia seisinya. Yang dimaksud bacaan tasbih adalah subhanallah, maha Allah, adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan yang tidak layak baginya. Yang dimaksud dengan tahmid, alhamdulillah, atau segala puji bagi Allah adalah menetapkan kesempurnaan pada Allah dalam nama, sifat, dan perbuatannya yang mulia. Yang dimaksud dengan tahlil adalah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, adalah berbuat ikhlas dan menauhidkan Allah serta berlepas diri dari kesyirikan, dan tidak ada yang melebihi besarannya. Kemudian di antara bacaan tasbih yang bisa kita ucapkan adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sabda, kalimatani khofifatani alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan untuk diucapkan namun berat dalam timbangan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan muji padanya, masih Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di antara bacaan zikir yang bisa kita amalkan adalah mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Diriwayatkan dalam hadis, qala Musa ya Rabbi alimni say'an adkuruka wadmuka bi. Qala kul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hada. Qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Musa alaihissalam berkata, ya Rob, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa padamu. Allah berfirman, ucapkanlah hai Musa, la ilaha illallah. Musa berkata, ya Rob, semua hamba-Mu mengucapkan itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sisi lainnya timbangan, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Hakim sekaligus mensahihkannya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Abu Daud dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Miskatul Masobih nomor 1621. Kemudian di antara zikir yang bisa diucapkan adalah mengucapkan hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 7386. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Maka marilah kita berusaha untuk selalu berzikir, mengingat pada Allah SWT dalam setiap keadaan. Karena dengan mengingat padanya, kita akan banyak mendapatkan pahala, mendapat rahmat, ampunannya, dan kita disediakan pahala yang besar. Dan insya Allah bisa masuk surga dengan rahmatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.